lanjut menonton, pastikan Anda nyaman berada di tempat Anda agar bisa menyimaknya secara utuh dan bisa mengambil hikmahnya. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Ini adalah satu dari 5 rukun Islam di samping syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Haji merupakan pertemuan tahunan terbesar orang-orang di dunia. Di tengah kewajiban menunaikan ibadah haji tersebut, seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rois Akbar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari justru pernah mengharamkannya. Pada masa revolusi, tepatnya ketika terjadi agresi Belanda sekitar tahun 1946 sampai 1947, umat Islam risau karena perjalanan haji terhenti yang diakibatkan oleh perang, sehingga tidak menjamin keamanan para jemaah. Melihat situasi itu, Gubernur Van der Plas segera mengambil tindakan untuk menolong umat Islam. Belanda mengumumkan bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji disediakan fasilitas selengkapnya dan dijamin keamanannya. Tawaran kolonial Belanda itu menggoda umat Islam yang kebetulan selama beberapa tahun dalam gelora revolusi itu perjalanan ibadah haji terganggu. Saat itu Belanda menjamin fasilitas untuk mereka sehingga banyak yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji. Sekilas, kebijakan tersebut nampak menguntungkan, padahal hal itu mengandung intrik politik untuk meraup simpati umat Islam Indonesia. Di tengah kegairahan umat Islam untuk berhaji itu, tiba-tiba Rois Akbar NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa bahwa melakukan ibadah haji saat itu hukumnya haram. Ibadah haji memang sebuah kewajiban bila syarat rukunnya terlengkapi. Sementara saat itu Indonesia dalam keadaan perang dan kapal sebagai sarana transportasi haji belum dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itu, bila pergi haji naik kapal milik orang kafir yakni Belanda, maka hukumnya haram dan hajinya menjadi tidak sah. Sontak fatwa itu membuat umat Islam tertegun. Tetapi bagaimanapun dengan hujahnya yang kuat dan sesuai nalar, sehingga banyak yang membatalkan perjalanan hajinya. Tentu saja hal itu membuat Belanda geram, bukan karena usaha pelayarannya tidak laku, tetapi lebih penting lagi usahanya untuk mempengaruhi hati umat Islam agar tidak memihak pada Republik Pimpinan Soekarno-Hatta dengan memberikan simpati pada Belanda. Disitulah kepekaan seorang ulama pewaris Nabi, bagaimana ia tahu bahwa tujuan Van der Plas membantu umat Islam dalam menjalankan rukun Islam itu bukan untuk menolong, tetapi sebuah tipu muslihat untuk mengalihkan kesetiaan pada bangsa sendiri. Haji politis semacam itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Sebagai seorang imam yang berpengaruh, maka fatwanya yang kontroversial itu tetap diikuti. Fatwa ini terbukti efektif menggerakkan perlawanan secara luas terhadap kolonial. Namun, fatwa tersebut hanya berlaku pada konteks saat itu. Bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari melihat propaganda Belanda melalui borjuisme kolonial lewat busana. Kisah pengharaman haji ini dicatat oleh sejarawan NU Abdul Mun'im dalam fragmen Sejarah NU tahun 2017. Fatwa penting juga dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama ulama se-Jawa dan Madura ketika mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada 22 Oktober 1945. Resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama. Saat itu, Belanda yang membonceng pasukan sekutu yaitu Inggris hendak kembali menduduki wilayah Indonesia dalam agresi militer Belanda II. Fatwa jihad tersebut seketika menggelorakan semangat juang rakyat Indonesia
dari seluruh penjuru tanah air untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dalam buku sejarah haji dari masa ke masa yang diterbitkan Kementerian Agama pada 2012, menyebutkan larangan berhaji tercantum dalam bab istitoah atau kemampuan berhaji, yang dalam penjelasan Rasulullah SAW disebutkan dalam hal zad atau bekal dan rohilah atau angkutan. Ketidakamanan dan gangguan dalam perjalanan termasuk hambatan yang bisa menggugurkan kewajiban menunaikan ibadah haji. Dalam fikih disebutkan, jika seseorang telah mengenakan ihram dan kemudian terjadi gangguan keamanan dan dibatalkan hajinya, maka ia tidak perlu membayar dam. Dalam fikih, hambatan berhaji ini disebut sebagai mawani'ul haji, yang antara lain menyebutkan hambatan keamanan di jalanan bisa menjadi salah satunya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video dan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat.